Bertemu kembali dalam video pembelajaran IPA. Kali ini kita akan membahas mengenai macam-macam wujud zat dan perubahannya. Oke, sekarang coba kalian mengamati benda-benda yang ada di sekitar kalian. Nah, benda-benda tersebut mungkin seperti meja, ada kursi, ada kasur mungkin, kemudian ada pintu, ada handphone mungkin, atau banyak lagi benda-benda yang sedang ada di sekitar kalian yang bisa kalian amati. Nah, benda-benda tersebut termasuk materi atau zat loh. Nah, lalu apa sih itu zat? Zat adalah sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Oke, sekarang saya mau ajak kalian untuk melakukan percobaan kecil. Ya, bisa kita lakukan dengan menyiapkan 3 buah botol, lalu ketiga botol tersebut diisi dengan air. Nah, kemudian berikan nomor 1, 2, dan 3 pada botol tersebut. Untuk botol yang pertama, setelah diisikan air, kemudian masukkan ke dalam freezer. Ya, botol pertama yang berisi air tadi dimasukkan ke dalam freezer dan tunggu sampai 60 menit. Kemudian, air yang ada di botol kedua tuang ke dalam panci dan panaskan hingga mendidih. Sementara untuk botol yang ketiga yang berisi air, silahkan didiamkan tanpa memberikan perlakuan apa-apa. Nah, setelah kalian melakukan itu, kira-kira apakah terjadi perubahan di antara ketiganya? Ya, benar. Air pada botol pertama akan berubah menjadi es yang padat. Kemudian air pada botol yang kedua akan menguap ketika sudah mendidih. Sedangkan air pada botol yang ketiga itu tidak terjadi perubahan apapun dan wujudnya tetap cair. Karena tadi tidak diberikan perlakuan apapun. Nah, berdasarkan percobaan tersebut, kita dapat mengetahui bahwa ternyata ada macam-macam wujud atau bentuk dari suatu zat. Ya, yaitu ada padat, ada gas, dan ada cair. Nah, selain kita mengetahui bahwasanya terdapat 3 macam wujud zat tersebut, kita juga menjadi tahu bahwa ternyata zat dapat mengalami perubahan bentuk. Misalnya tadi pada botol 1, awalnya wujud zatnya adalah cair, namun setelah dimasukkan ke dalam freezer, wujudnya berubah menjadi es yang padat. Nah, kalian tahu nggak bahwasanya ternyata wujud suatu zat merupakan satu sifat yang dimiliki oleh zat tersebut. Nah, nggak hanya wujud zat, masih ada sifat-sifat lain yang dimiliki oleh suatu zat. Perubahan bentuk zat juga nggak cuma dari cair menjadi padat aja, tetapi ada perubahan bentuk yang lainnya. Nah, sekarang kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, wujud zat. Nah, tadi sebelumnya saya sudah menyampaikan zat memiliki 3 wujud. Yang pertama, zat padat, di mana ciri-cirinya mempunyai bentuk, volume, dan massa yang tetap. Kemudian, jarak antar partikel sangat rapat, dan partikel-partikelnya tidak dapat bergerak bebas. Contohnya seperti pada gambar di bawah ini, ada batu, kemudian ada balok, dan banyak lagi contoh zat-zat padat. Seperti yang kalian amati tadi, contohnya meja itu termasuk zat padat, dan masih banyak contoh lainnya. Kemudian zat cair, ciri-cirinya yang pertama bentuknya berubah sesuai tempat, volumenya dan massanya tetap, jarak antar partikelnya agak renggang, partikel-partikelnya dapat bergerak bebas. Contohnya seperti yang ada pada gambar, ada air, ada sirup, kemudian ada minyak. Yang ketiga adalah gas. Ciri-cirinya tidak mempunyai bentuk dan volume tertentu atau bergantung tempatnya. Kemudian jarak antar partikel sangat renggang dan partikel-partikelnya dapat bergerak sangat cepat. Berikutnya kita akan melihat susunan partikel pada zat, baik susunan partikel-partikel pada zat padat atau pada zat cair dan pada gas. Nah, susunan partikelnya seperti yang ada pada gambar. Yang pertama, untuk susunan partikel-partikel zat padat memiliki ciri-ciri di mana jarak antar partikelnya saling berdekatan
kemudian letaknya teratur, sehingga gaya tarik antar partikelnya sangat kuat. Nah, hal ini juga menyebabkan partikel-partikelnya tidak dapat bergerak bebas. Kemudian susunan partikel-partikel zat cair memiliki ciri-ciri di mana jarak antar partikelnya agak jauh, bisa kita amati pada gambar. Letaknya tidak teratur, berbeda dengan zat padat tadi ya. Kemudian gaya tarik lebih lemah dari zat padat, sehingga partikel-partikel ini bisa bergerak. Kemudian susunan partikel dalam gas, ciri-cirinya jarak antara partikelnya berjauhan, bisa kita lihat seperti pada gambar ini. Kemudian letaknya juga tidak teratur, dan gaya tarik antar partikel sangat lemah, sehingga partikel-partikel ini bisa bergerak dengan cepat dan bebas. Berikutnya, kita akan belajar mengenai sifat-sifat zat. Yang pertama sifat fisika, dan yang kedua ada sifat kimia. Nah, sifat fisika merupakan keadaan yang dapat diamati atau dirasakan langsung oleh panca indera. Sedangkan sifat kimia tidak dapat diamati langsung oleh panca indera. Nah, apa saja sih yang termasuk ke sifat fisika? Yang pertama, warna, bau, dan rasa. Nah, warna merupakan salah satu sifat fisika yang dapat kita amati secara langsung. Jadi, setiap zat itu memiliki warna yang berbeda-beda, bahkan warna itu bisa digunakan menjadi faktor pembeda antara zat yang satu dengan zat yang lainnya. Contohnya, batu bara berwarna hitam, sedangkan kayu berwarna coklat, dan masih banyak lagi. Kemudian ciri-ciri yang kedua, kerapatan, yaitu banyaknya massa persatuan volume, kemudian titik didih, titik lebur, titik beku, daya hantar, yaitu kemampuan satu zat untuk menghantarkan panas atau arus listrik. Nah, untuk daya hantar bisa digolongkan menjadi dua berdasarkan kemampuannya dalam menghantarkan listrik, yaitu ada konduktor dan ada isolator. Konduktor berarti benda yang dapat menghantarkan listrik dengan baik, sedangkan contohnya besi, aluminium, tembaga, kawat, ya. Jadi benda-benda yang terbuat dari logam termasuk konduktor. Sedangkan isolator yaitu benda yang tidak dapat menghantarkan listrik, misalnya kain, plastik, karet, atau kayu, dan contoh-contoh lainnya. Berikutnya adalah kemagnetan, yaitu kemampuan suatu zat untuk dipengaruhi oleh suatu medan magnet. Kelarutan, yaitu kemampuan suatu zat untuk melarut di dalam pelarut. Nah, air merupakan pelarut untuk zat-zat terlarut. Tapi, apakah semua zat dapat larut? Jawabannya tidak. Kita ambil misalnya ada 2 gelas berisi air. Gelas pertama kita campur dengan garam, sedangkan gelas kedua kita campur dengan minyak. Lalu kita aduk dan lihat perbedaannya. Hasilnya, garam pada gelas pertama tadi lama-kelamaan akan hilang karena larut dengan air. Sementara itu, minyak pada gelas kedua tidak dapat larut dengan air sehingga membentuk dua lapisan terpisah. Berikutnya adalah sifat kimia. Yang pertama mudah terbakar, misalnya kertas, kayu, minyak tanah, gas LPG, dan masih banyak contoh yang lainnya. Kemudian berkarat, reaksi antara logam dengan air dan oksigen dapat menimbulkan karat pada logam tersebut. Oleh karena itu, sesuatu yang terbuat dari logam seperti besi dan seng akan mudah berkarat bila terkena air dan udara pada waktu yang cukup lama. Contohnya juga pada pagar rumah yang terbuat dari besi. Seiring waktu, pagar itu akan berkarat. Berikutnya, mudah meledak. Pernah nggak ya kalian membaca peringatan simpan di tempat yang terhindar dari sinar matahari pada kemasan botol parfum biasanya? Nah, kira-kira alasannya apa ya? Ternyata parfum yang sering kita pakai itu mengandung bahan kimia yang mudah terbakar, jadi harus disimpan pada suhu ruangan yang rendah. Jika terlalu banyak terkena sinar matahari, hati-hati, botol parfumnya bisa meledak loh. Oke, sifat yang berikutnya adalah kereaktifan. Kemudian, memiliki pH tertentu, di mana pH merupakan nilai tingkat keasaman suatu zat. Nilai pH suatu zat berkisar antara 1 sampai 14. Nah, bagaimana ya jika suatu zat memiliki nilai pH lebih kecil dari 7? Maka zat tersebut bersifat asam. Nah, jika nilai pH-nya lebih besar dari 7, maka zat bersifat basa.
Dan jika satu zat memiliki pH sama dengan 7, maka zat tersebut bersifat netral. Salah satu indikator yang digunakan untuk mengetahui sifat asam dan basa suatu larutan yaitu dengan menggunakan kertas lakmus yang terdiri atas lakmus merah dan lakmus biru. Dalam larutan asam, maka kertas lakmus berwarna biru akan berubah warna menjadi merah. Sedangkan dalam larutan basa, kertas lakmus merah akan berubah warna menjadi biru. Nah, jika dalam suatu larutan dicelupkan kertas lakmus merah dan biru secara bersamaan, maka pada kedua kertas lakmus tersebut tidak terjadi perubahan warna. Dan hal ini menunjukkan bahwa larutan tersebut tidak bersifat asam maupun basa. Jadi, apa dong kalau tidak asam dan tidak basa? Berarti larutan itu bersifat netral. Nah, bisa kita perhatikan juga pada gambar ini. Gambar 1, awalnya dimasukkan kertas lakmus biru. Setelah dimasukkan ke larutan tersebut, maka berubah warna menjadi merah. Nah, artinya ini berarti sifat larutan tersebut adalah asam karena lakmus biru berubah menjadi merah. Kemudian pada gambar yang kedua dimasukkan kertas lakmus merah dan lakmus biru secara bersamaan dan ternyata tidak terjadi perubahan pada kedua kertas lakmus tersebut. Artinya yang biru tetap biru dan yang merah tetap merah. Ya. Sehingga larutan tersebut merupakan larutan netral karena tidak mengubah warna dari kertas lakmus yang dimasukkan. Berikutnya, pada gambar yang ketiga, awalnya dimasukkan atau dicelupkan kertas lakmus berwarna merah. Dan ternyata setelah beberapa lama atau setelah beberapa menit kemudian, lakmus merah tersebut berubah warna menjadi biru. Maka dapat disimpulkan larutan tersebut adalah larutan yang bersifat basa. Berikutnya, kita belajar mengenai perubahan wujud zat yang terdiri dari perubahan fisika dan perubahan kimia. Nah, pada perubahan fisika, tidak terbentuk zat jenis baru. Kemudian, zat yang mengalami perubahan dapat kembali ke bentuk semula. Nah, tidak terbentuk zat jenis baru artinya apa? Contohnya dapat kita lihat pada percobaan yang sudah kita lakukan sebelumnya, terdapat dua perubahan bentuk zat, yaitu pembekuan dan penguapan. Nah, saat air membeku atau menguap, bentuk dan ukurannya berubah, tapi sifat dan struktur zatnya tetap sama. Kemudian dikatakan zat mengalami perubahan, tetapi dapat kembali ke bentuk semula. Kemudian yang ketiga, perubahan yang terjadi hanya diikuti oleh perubahan sifat fisik. Beberapa contoh peristiwa yang termasuk ke dalam perubahan fisika, yaitu membeku, mencair, mengembun, menguap, menyublim, dan mengkristal. Selanjutnya adalah perubahan kimia. Yang pertama, pada perubahan kimia akan terbentuk zat jenis baru, kemudian zat yang berubah tidak dapat kembali ke bentuk semula. Beberapa contoh peristiwa perubahan kimia yang dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya besi yang berkarat, kayu yang menjadi lapuk, kemudian makanan dan minuman yang menjadi basi, daging yang membusuk, dan masih banyak contoh lain. Proses-proses perubahan kimia termasuk pembakaran, misalnya kertas dibakar menjadi abu tidak dapat kembali menjadi kertas. Kemudian pembusukan, misalnya bahan makanan yang sudah busuk tidak akan kembali ke asalnya. Dan termasuk juga perkaratan atau korosi, misalnya bermacam-macam logam yang mengalami perkaratan. Dalam perubahan kimia biasanya disertai dengan ciri-ciri seperti terjadinya perubahan warna, terjadinya perubahan suhu, timbul gas, dan terbentuknya endapan. Nah, hukum dasar kimia yang mengatur tentang perubahan zat atau materi adalah hukum kekekalan massa atau hukum Lavoisier yang menyatakan bahwa massa zat sebelum dan sesudah reaksi adalah tetap. Nah, itulah macam-macam wujud zat dan perubahannya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.